Ajarilah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Kalau tidak mau, pukul pada usia 10 tahun. Paham enggak? Siapa yang pertama kali bertugas untuk memberikan pendidikan kepada anak? Kenapa? Al-ummu madrasatul. Nah. Sekarang ini mulai bermunculan kasus anak yang cedera karena hafiz Quran. Anak jadi hafiz Quran bagus nggak? Bagus, tapi kenapa kita harus menjadi buah tutur kata kebaikan bagi orang-orang yang kita tinggalkan? Karena kita memiliki tujuan mulia. Apa? Waj'alni miwarasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku, ya Allah, orang-orang yang akan mewarisi sorga jannatun na'im. Mulia nggak tuh? Nah, kalau begitu, jadi apa itu visi keluarga Islam itu? Keluarga Muslim itu apa? Ditanya sama anak-anak, Umi dengan Abi cita-citanya apa? Pokoknya Umi dan Abi ingin senantiasa bersama sampai dengan pada suatu saat kami berjalan bongkok berdua. Itu mah bukan visi, itu mah itu penyakit. Apa visi kita? Visi kita itu tidak dibatasi oleh alam. Visi kita itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali kita beserta dengan orang-orang yang kita cintai di mana? Di sorga. Jannatu Aden. Sorga Jannatu Aden. Yadkhulunaha, yang akan masuk ke dalamnya. Waman sholaha, siapa saja di antara kalian yang beramal soleh min abaihim, dari nenek moyang kalian, kakek, nenek, ibu, wa azwajihim, istri kalian, wa dzurriyyatihim, anak-anak kalian, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sampai-sampai pada saat itu datang malaikat akan mengetuk pintu sorga yang di dalamnya ada orang-orang yang ketika di dunia dulu berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sorga Jannatu Aden. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat atas kalian yang telah mengumpulkan orang-orang yang dulu kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan sekarang kalian dikumpulkan lagi oleh Allah di dalam sorganya. Selamat, kata malaikat. Masya Allah, luar biasa. Kita kira sorga ini akan kita dapatkan nggak? Kalau misalkan di dunia saja kita tidak menemukan sorga itu. Sudah menemukan sorga di dunia? Narik nafas. Masya Allah, luar biasa. Paham ya? Paham nih? Iya. Jadi bereskan dulu kita sebagai umi dan abinya. Jadi dalam pendidikan anak itu jangan dibiarkan. Anak itu harus dipaksa. Setuju tidak? Kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Setuju supaya bisa memilih yang baik dan buruk. Wah, jadi ini madhab setuju dipaksa. Setuju, karena anak perlu bimbingan dan perlu didampingi terus-menerus. Untung anak-anaknya masih kecil. Ajarilah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Kalau tidak mau, pukul pada usia 10 tahun. Paham enggak? Paham enggak? Paham. Jadi kalau begitu, memaksa dan tidak itu bukan masalah boleh dan tidak bolehnya. Tapi lihat pada usia berapa anak itu berada. Dipaksakan boleh? Boleh, tapi lihat usianya. Paham enggak? Kenapa pada usia? Kenapa tidak semenjak dini diajarkan untuk sholat itu? Kenapa kata Rasulullah, ajarkan kepada anak untuk sholat pada usia 7 tahun? Kenapa tidak dikatakan sejak balita? Karena Rasulullah itu, subhanallah, beliau adalah orang yang betul-betul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu betul-betul dituntun oleh wahyu. Enggak ada anak usia di bawah itu yang sedang gerakan sholat, betul enggak? Nah, oleh karena itu lihat usianya, sehingga kalau pada usia 10 tahun masih belum mau, apa katanya?
pukul. Berarti di sini mulai harus ada penekanan. Paham? Sedikit paksaan. Kan kalau misalkan memukul itu berarti sudah memaksa. Tapi awas lu, pukulan yang mendidik. Setuju nggak? Sekarang undang-undang pendidikan sekarang, siswa kalau dipukul gurunya dipenjarakan tuh. Boleh nggak memukul? Lagi bingung tuh. Boleh nggak memukul anak dalam pendidikan? Awas. Kedengaran oleh Pak Nadiem, langsung dibubarkan pengajian. Ini pengajian ekstrim. Pengajian yang mengajarkan sarkasme. Tetap boleh memukul itu. Tapi lihat situasi, lihat kondisi, dan pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi pukulan yang memberikan pelajaran. Siapa yang pernah memukul? Nabi Ayub. Siapa Nabi Ayub? Suaminya Ibu Ayub. Nabi Ayub itu terkenal nabi yang banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai pada suatu saat ditinggalkan oleh istrinya. Ditinggalkan oleh istrinya. Kata Nabi Ayub, kalau kamu meninggalkan aku tidak bisa menerimanya. Dan aku tidak akan membiarkan kamu kecuali aku telah memberikan hukuman dengan pukulan, kata Nabi Ayub. Ternyata istrinya balik lagi. Dipukul nggak oleh Nabi Ayub? Dipukul. Orang perjanjiannya dipukul 100 kali cambukan. Pakai apa? Rumput. Diambil rumput. Tas. Kepas. 100. Sakit nggak? Tapi dipukul nggak namanya? Dipukul. Tapi yang tidak menyakitkan. Paham? Boleh memaksakan pendidikan kepada anak? Boleh? Kenapa nggak diteruskan dengan alasannya? Boleh? Boleh, menyesuaikan dengan usianya. Nah, begitu. Siapa yang pertama kali bertugas untuk memberikan pendidikan kepada anak? Kenapa? Al-ummu madrasatul. Nah, jadi pendidikan bertanggung jawab siapa? Yuk, kenapa ada ragu-ragu lagi? Tugas pendidikan anak yang pertama kali adalah kewajiban siapa? Apa dalilnya? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang itu belum selesai itu. Wa abumu dari buha. Dan suami adalah kepala sekolahnya. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala sekolah atau gurunya? Kalau begitu, yang pertama kali bertanggung jawab pendidikan anak siapa? Ayah. Siapa? Ayah. Makanya dulu ketika akan nikah, yang berjabatan tangan dengan wali siapa? Siapa? Suami. Apakah istri pernah dijabati tangan? Ayo, kamu akan nikah. Pernah nggak? Kenapa? Karena setelah akad nikah itu, maka seluruh tanggung jawab masalah pendidikan, masalah nafkah, masalah kasih sayang telah berpindah. Betul nggak? Time tum? Argentum? Iya, betul. Fans Argentina. Gak apa-apa, asal jangan sampai pas-pasan pada suatu saat ngajarkan anak doa, niat puasa jadi salah. Nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Maradona hadis. Bingung nanti anak. Hah? Apa Bi? Makanya tulis. Tapi Bi tulis. Ayo saya tulis Bi, ayo tulis. Nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Maradona. Bi, apa tulis? Itu barusan apa? Maradona. Oh, karena asik nonton Oke, paham ya? Sip. Tanggung jawab kita sebagai orang tua sekarang, saya mendapat keamanan untuk membahas tentang tanggung jawab akal. Mohon maaf, di awal kita masih punya persepsi yang tidak tepat.
Hanya 1 dari 8 yang mengatakan bahwa pendidikan harus dipaksakan. Kenapa? Karena akal kita mengatakan apa tadi? Karena kalau tidak dipaksakan, kapan dia akan mulai untuk belajar? Padahal sebenarnya pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mengikuti fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Fabawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan menyelesaikan dengan au yusalimanihi. Rasulullah hanya sampai dengan fabawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sampai di sana. Rasul tidak mengatakan au yusalimanihi. Ibu bapaknya menjadikan dia seorang Yahudi, fabawahu yuhawwidani au yunassir Nasrani au yumajjisani, atau menjadi Majusi. Rasulullah tidak mengatakan au yusalimanihi, orang tua mula yang menjadikan dia seorang muslim. Tidak. Cukup hanya sampai dengan orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena Islamnya seseorang anak yang baru lahir itu bukan karena orang tuanya, tapi memang fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada suatu saat anak itu menyimpang dari fitrahnya, berarti siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Paham ya? Insyaallah. Nah, jadi menurut ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah, kalau usianya di atas 10 tahun, iya, boleh dipaksakan. Tapi kalau di bawah 7 tahun, nggak boleh. Hanya baru menganjurkan saja. Kenapa? Karena tidak efektif. Pada usia pada usia segitu itu lebih mudah meniru, betul nggak? Anda sekarang lebih mudah mencontohkan atau lebih mudah memberikan contoh? Beda, mencontohkan dengan memberikan contoh beda loh. Mana lebih mudah? Menjadi model atau berbicara tentang model? Bisa nggak bedakan? Ketika menjadi model, berarti kita tidak ngomong, tapi kita mencontohkan. Ketika memberikan model, kita ngomong, tapi kita tidak mencontohkan. Nah, kalau usianya di atas 10 tahun, ya. Tapi kalau di bawah 7 tahun, nggak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sangat presisi. Ketika menyebut pendidikan anak, perintahkan sholat ketika usia 7 tahun, dan pukul ketika usia 10 tahun. Boleh dipaksakan, boleh. Tapi lihat usianya dulu. Pendidikan harus diberikan sesuai fitrahnya. Dan fitrah anak dalam pendidikan Islam adalah melalui proses dan tahapan-tahapannya. Tidak harus selalu semenjak dini, dan tidak bisa bim salabim. Jadi harus melalui apa? Proses. Itulah sesuai dengan fitrahnya. Sekarang ini mulai bermunculan kasus anak yang cedera karena hafiz Quran. Anak jadi hafiz Quran bagus nggak? Bagus. Tapi ada metodenya. Kalau tidak tahu metodenya, itu bisa kacau itu. Mana yang lebih penting? Hafal Quran, tapi tidak mengerti esensinya, dengan mencintai Al-Quran, sehingga dia senantiasa mencoba untuk menjadi Al-Quran bagian dari ucapan dan perbuatannya. Mohon maaf, saya sebut selebgram. Ibu bapaknya dokter, lulusan pondok, name-nya tertinggi, dia ngapal Quran. Lepas dari pondok, lepas juga semuanya. Dan dia terkenal kalau dia buat video, buat konten, itu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Awalnya tertutup semuanya kecuali 2. Ketika dia tampil dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, terbuka semuanya kecuali 2. Na'udzubillah min dzalik. Badannya dipenuhi dengan tato. Anda tahu pasti orangnya.
Kalau beliau disebutkan ini di videonya disebutkan, tapi kalau saya nggak tega nyebutnya. Anda tahulah. Itu yang disebut dengan apa? Cacat karena hafiz Quran. Bukan hafiz Qurannya yang salah. Bukan. Tetapi apa? Metode yang tidak tepat. Seperti tadi, perasaan kita memaksakan itu sudah benar. Tapi ternyata setelah digali-gali tidak sepenuhnya benar. Tanggung jawab pendidikan yang pertama adalah ibu. Karena ibu adalah madrasah yang pertama. Padahal belum selesai. Di sana ada kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Ayah. Nah, jadi kita harus meriset pemahaman kita. Dari yang tadinya membuat metode menghafal Quran sejak dini, menjadi metode jatuh cinta pada Quran sejak dini. Dan salah satu untuk membentuk cinta Quran sejak dini adalah dengan menghafal. Jadi menghafal itu salah satu bentuk, bukan satu-satunya bentuk. Kalau Anda melalaikan pengasuhan anak pada usia 0 sampai dengan 14 tahun karena Anda sibuk mencari dunia, maka ketika Anda mendapatkan dunia dan anakmu memasuki usia 15 tahun dan seterusnya, maka dunia yang Anda dapatkan dari usia 0 sampai 14 tahun akan Anda habiskan untuk membereskan karena perilaku dan permasalahan yang dibuat oleh anakmu pada usia 15 tahun dan berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.